Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elwinda Iska Moha, kelas A, Prodi Pendidikan Biologi, jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Gorontalo. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang struktur organ reproduksi tumbuhan, Gymnospermae dan Angiospermae. Yang pertama yaitu reproduksi dan asal sporofit. Reproduksi pada tumbuhan tingkat tinggi relatif kompleks, melibatkan siklus hidup yang terdiri dari dua fase, yaitu fase sporofit diploid dan fase gametofit haploid. Tubuh yang menonjol dari pohon Angiospermae, semak, tanaman keras dari Gymnospermae, pakis, Sphenophytes dan Lycophytes adalah sporofit yang telah berkembang dari sel telur yang telah dibuahi. Gametofit jauh lebih kecil ukurannya, tetapi hidup bebas dan bersifat autotrofik atau saprofit. Pada tumbuhan berbiji, sporofit juga dominan dan awalnya bergantung pada gametofit. Dalam Angiospermae, ia sangat kecil, terdiri dari banyak taksa yang hanya terdiri dari 7 sel dan 8 inti, dan hanya dapat diamati dengan mikroskop. Pada kebanyakan pteridofit, spora hanya satu ukuran yang diproduksi. Tanaman jenis ini dideskripsikan sebagai makhluk homospora. Setiap spora memiliki potensi untuk berkembang menjadi gametofit yang menghasilkan sel telur dan sperma. Sebaliknya, sporofit dari beberapa pteridofit dan semua tumbuhan berbiji menghasilkan spora dua ukuran dengan potensi berbeda yang disebut mikrospora dan megaspora. Tanaman ini dengan demikian adalah heterospora. Meskipun reproduksi pada Gymnospermae dan Angiospermae pada dasarnya serupa, terdapat beberapa perbedaan utama, termasuk lokasi pada sporofit ovula yang mengandung megasporangia dan lokasi dari mikrosporangia, di mana mikrospora dan butiran serbuk sari dan sperma berkembang. Perbedaan signifikan lainnya adalah kompleksitas gametofit, mekanisme penyerbukan dan pembuahan, nutrisi embrio yang sedang berkembang. Secara umum, struktur yang terlibat dalam reproduksi Angiospermae yang terkandung di dalam bunga jauh berkurang dibandingkan dengan yang ada di Gymnospermae. Berikut adalah gambar dari bagian longitudinal median dari kerucut betina, yaitu Pinus wallisiana atau Pinus Himalaya. Gambar bagian B adalah pembesaran bakal biji dari gambar bagian A, menunjukkan integumen dan megasporangium bahwa ujung mikropilar dari bakal biji menghadap ke sumbu kerucut, dan juga adanya serbuk sari di ruang serbuk sari. Gambar bagian C adalah bagian membujur median dari bagian kerucut mikrosporangia yang menunjukkan bantalan mikrosporofil secara baksial, 2 mikrosporangia, hanya satu dari pasangan yang dapat dilihat dari bagian longitudinal ini. Gambar bagian D adalah pembesaran sebagian mikrosporangium dari gambar C yang menggambarkan serbuk sari yang telah berkembang dari mikrospora. Saat megaspora fungsional membesar, nukleus membelah berulang kali. Pada beberapa spesies, selama beberapa bulan disertai dengan peningkatan volume sitoplasma dan ukuran gametofit yang sedang berkembang. Selama musim semi berikutnya, misalnya Pinus virginiana, dinding berkembang di antara banyak inti dan satu atau lebih arsegonia berkembang di dekat ujung mikropilar gametofit, masing-masing mengandung sel telur besar. Dalam Gymnospermae, arsegonia bervariasi jumlahnya dari 1 sampai 50. Selama perkembangan dan pertumbuhannya, gametofit memperoleh nutrisi secara simplastik melalui plasmodesmata dari jaringan megasporangial yang melingkupinya. Di masa bakal biji pada saat pembuahan,
metofit ditutup oleh dinding yang membesar dan lapisan jaringan sporangial yang hancur dan terkompresi yang disebut dinding pita. Dalam beberapa Gymnospermae, beberapa sel telur dapat dibuahi sehingga beberapa embrio akan berkembang. Proses ini disebut polembrioni. Dalam banyak tumbuhan runjung, prembrione merupakan tahap awal dalam perkembangan sporofit. Menjadi terbagi beberapa biasanya 4 embrio, suatu proses yang disebut pembelahan polembrioni. Dalam kedua kasus tersebut, hanya satu dari embrio yang melanjutkan perkembangannya, yang lainnya tidak. Selama pertumbuhan dan perkembangan embrio di dalam benih, sporofit mudah diperoleh nutrisi dari produk penyimpanan, terutama lipid dan protein, di jaringan megametofit tempat ia tertutup. Setelah dilepaskan dari kerucut betina, benih dapat berkecambah, diikuti pada akhirnya oleh perkembangan sporofit independen. Untuk presentasi rinci dari banyak aspek reproduksi dan embriogenik di Gymnospermae. Yang berikut ada perkembangan benih di Angiospermae. Angiospermae adalah famili tumbuhan berbunga yang memanfaatkan bunga untuk reproduksi seksual yang menghasilkan produksi buah-buahan untuk mendorong penyebaran benih. Di sebagian besar taksa dikotil, setelah pembuahan ganda, endosperma memulai perkembangan yang relatif cepat dengan banyak divisi free nuklir. Seiring perkembangan berlanjut, domain nuklir didefinisikan oleh sistem mikrotubulus yang menandai situs awal pembentukan dinding sel. Setelah selesai pembentukan dinding, endosperm menjadi jaringan seluler, menutupi embrio yang sedang berkembang dan menjadi sumber nutrisi langsungnya. Pengangkutan nutrisi ke dalam kantung embrio dan endosperm dari jaringan sporofit, misalnya dari integumen ovular, biasanya bersifat apoplastik melalui transfer sel. Transfer nutrisi antara endosperm dan embrio bagaimana dapat berupa apoplastik atau simplastik melalui plasmodesmata. Ovula dan kantung embrio bertambah besar secara bersamaan selama periode ini. Pembagian pertama, zigot biasanya melintang, tetapi terkadang miring, menghasilkan sel apikal dan basal. Itu sel basal biasanya relatif besar dan sangat vakuol. Keturunannya menimbulkan subsensor yang melekat pada ujung mikropilar dari kantung embrio. Capsella bursa pastoris yang menggambarkan perkembangan embrio dan endosperma. Gambar bagian A adalah penampang membujur dari proembrio bula muda, atau yang ditunjukkan dengan huruf E, dan sel basal yang ditunjukkan dengan huruf BS yang besar tervakuolasi dari subsensor filamen yang ditunjukkan dengan huruf S, EN atau endotel, huruf N atau aksenukleus, NE endosperma nuklir, dan huruf F dengan aksen funiculus. Gambar bagian B adalah benih muda yang mengandung embrio dengan kotiledon yang sedang berkembang. Perhatikan endosperma seluler yang ditunjukkan dengan huruf C dan E. Gambar bagian C adalah benih muda yang mengandung embrio yang hampir matang berstem dasar yang ditunjukkan dengan huruf GM, dan jaringan provaskular yang ditunjukkan dengan huruf V terlihat jelas dalam embrio pada tahap ini. Selanjutnya itu gambar bagian D, potongan melintang dari benih yang belum menghasilkan yang menunjukkan radikula atau akar muda dari embrio yang dikelilingi oleh endosperm seluler. Selanjutnya ada bagian gambar E, yaitu benih matang di mana embrio menempati sebagian besar ruang di dalam kulit benih. Huruf A menunjukkan meristem apikal dari pucuk, bagian C dengan aksen kotiledon, dan bagian R dengan aksen radikula. Yang berikut ada reproduksi seksual. Dalam Gymnospermae, megaspora haploid tunggal matang membentuk kantung embrio. Bakal biji megaspora ini dibentuk oleh parameiosis dari sel induk tunggal.
Spora sel induk terletak di nukleus diploid atau megasporangium. Hanya 1 dari 4 spora resul yang matang, sedangkan yang lainnya batal. Baik kantung embrio dan nukleus diapit dalam sebuah integumen, dan struktur ini secara kolektif membentuk bakal biji yang dipertahankan di pohon. Gametofit wanita di dalam kantung embrio biasanya berkurang menjadi 8 sel, dan salah satunya di ujung mikropilar dari kantung embrio mewakili telur. Dalam kontras, untuk Gymnospermae terjadi pembuahan ganda angiosperma dengan 1 sperma penyubur telur untuk membentuk embrio diploid. Sedangkan yang lainnya, sperma membuahi 1-2 inti kutub pusat ke membentuk triploid. Nutrisi endosperm yang awalnya zoonosit. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.